Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tugas modul 2.1.A.9 tentang koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi. Saya Mahfud Huda dari SMP Katolik Santa Maria, Tulungagung. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada pendamping calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak ini, antara lain yaitu Bapak Faisal Bahar selaku fasilitator dan Ibu Lili Winarti sebagai pengajar praktek yang selalu setia mendampingi kami dalam menempuh pendidikan guru penggerak kali ini. Presentasi berikut berisi dua hal. Yang pertama adalah tentang kesimpulan, yaitu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sedangkan yang kedua adalah kaitan antar materi, bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru di dalam kelas yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada tiga hal yang merupakan kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar, readiness, kemudian minat, yang ketiga adalah profil belajar murid. Strategi yang diterapkan pada pembelajaran diferensiasi ada tiga hal. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu membedakan pengorganisasian dan penyampaian konten atau isi materi pembelajaran. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yang itu membedakan proses untuk memahami materi. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk, memodifikasi hasil belajar. Langkah-langkah dalam pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan murid, yang ketiga menentukan strategi dan alat penilaiannya, yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi antara lain yang pertama mendukung belajar murid, yang kedua merespon kebutuhan belajar murid, ketiga adalah manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah adanya penilaian yang berkelanjutan. Kemudian penerapan daripada pembelajaran berdiferensiasi dan dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memetakan profil murid atau gaya belajar murid itu sendiri. Yang kedua adalah penyesuaian RPP yang disesuaikan dengan hasil pemetaan murid sebelumnya. Nah, sekarang apa atau bagaimana keterkaitan materi pada modul kali ini dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 ini merupakan jawaban dari modul sebelumnya, di mana pendidikan itu untuk menuntun murid mencapai kodratnya. Setiap anak, setiap murid memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Dari pemahaman materi yang saya dapatkan pada modul ini sebagai calon guru penggerak, untuk mewujudkan pembelajaran sesuai filosofi pemikiran KHD, yaitu berpihak pada murid, maka saya akan melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Karena setiap murid berbeda karakteristiknya dengan cara mempraktekkan pembelajaran berdiferensi kelas. Kendala tentunya akan ada. Kendala yang ditemukan saat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dijadikan sebagai sebuah tantangan. Dengan begitu, saya terus mencari solusi dari tantangan tersebut dengan tetap bersikap positif, karena memang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid atau siswa terakomodasi
sehingga hasil belajar lebih menyenangkan, termotivasi, dan hasil belajar akan optimal. Semoga. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga usaha-usaha kita dalam mencerdaskan bangsa senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.